Sedangkan untuk G aksen 2, berarti kita perhatikan tadi untuk G2-nya dia berada di sini. Titiknya ini adalah 2,0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Soal UTBK. Jadi di Bahas Soal UTBK kali ini kita akan membahas beberapa soal tipe turunan, di mana turunan yang akan kita bahas itu hanya turunan fungsi aljabar terlebih dahulu. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama di sini untuk soal yang pertama. Jadi jika diketahui terdapat grafik fungsi fx dan gx seperti di bawah ini ya. Kemudian yang ditanyakan itu adalah h aksen 2, di mana untuk hx-nya sendiri itu adalah perkalian antara fungsi x dikalikan dengan fungsi gx. Jadi bagaimana cara pengerjaannya? Jadi karena di sini yang ditanyakan itu adalah h aksen 2, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita cari terlebih dahulu nilai dari h aksen x. Di mana di sini h aksen itu dia adalah perkalian antara dua buah fungsi. Artinya ingat sifat turunan jika perkalian, yaitu dia menjadi f aksen x, kemudian dikalikan dengan gx, kemudian ditambah dengan fx ditambah dikalikan dengan g aksen x. Nah, setelah itu karena di sini yang ditanyakan itu adalah h aksen 2, maka kita bisa tuliskan bahwa h aksen 2 itu dia sama dengan, berarti kan f aksen 2 dikalikan dengan g2, kemudian ditambah dengan f2, kemudian dikalikan dengan g aksen 2. Nah, tugas kita sekarang itu adalah menentukan f aksen 2, kemudian g2, kemudian F2 dan juga G aksen 2. Bagaimana caranya? Oke, kita akan tentukan satu persatu. Untuk F2 terlebih dahulu. Kalau F2 artinya kita perhatikan untuk grafik yang Fx, di mana F2 itu artinya F di titik X sama dengan 2, maka nilai Y-nya dia sama dengan 4. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai dari F2 dia sama dengan 4. Kemudian untuk G2, kita perhatikan grafik G2. G2 itu dia berada di sini. Artinya di sini untuk nilai Y-nya dia sama dengan 0. Maka G2 hasilnya adalah 0. Jadi saya ulangi, tadi untuk F2 kenapa bisa 4? Karena kita ambil nih di X sama dengan 2. Untuk grafik Fx-nya dia berada di sini nih. Maka dia adalah 4. Kemudian sekarang kita akan menentukan F aksen 2. Kita ingat F aksen itu dia merupakan gradien dari fungsi Fx. Berarti kalau kita perhatikan untuk F2 berarti kita tadi di sini memiliki koordinat titik 2,4. Kemudian kita ambil sembarang titik lagi di grafik Fx, misal di sini adalah 0,0. Jadi untuk F aksen 2 dia merupakan gradien garis yang melewati titik 0,0 dan juga 2,4. Gradiennya berapa? Ingat gradien itu adalah perubahan Y dibagi dengan perubahan X, maka untuk Y-nya itu menjadi 4 dikurangi 0, untuk X-nya 2 dikurangi 0, yaitu menjadi 4/2 atau dia sama dengan 2. Sedangkan untuk G aksen 2, berarti kita perhatikan tadi untuk G2-nya dia berada di sini. Titiknya ini adalah 2,0. Kemudian kita ambil juga sembarang titik di sini, yaitu titiknya di sini adalah 0,2. Maka G aksen 2 itu adalah perubahan Y. Misal untuk Y1, Y2-nya ini adalah Y2, ini Y1, maka 2 dikurangi dengan 0, kemudian dibagi dengan 0 dikurangi min 2. Ya, berarti ini sama dengan 2 dibagi dengan min 2, maka hasilnya itu adalah minus 1. Setelah kita peroleh, tinggal kita substitusikan aja. Berarti F aksen 2-nya itu adalah 2, kemudian G2-nya adalah 0, ditambah F2-nya itu adalah 4, kemudian untuk G aksen 2-nya itu adalah min 1. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah min 4, maka jawaban yang tepat itu adalah yang E. Oke, kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Jadi untuk soal nomor 2, di sini diketahui terdapat fungsi Fx yang didefinisikan sebagai B dikurangi dengan A cos Px dibagi dengan 4, dengan A dan B-nya itu adalah bilangan real positif, di mana fungsi F itu mencapai nilai maksimum dalam interval X-nya dia dari 2 sampai 10.
Nah, kemudian misalkan dia itu fungsinya akan maksimum ketika X1 dan juga akan minimum ketika X2. Yang ditanyakan itu adalah nilai dari X1 ditambah dengan X2. Kalau kita perhatikan untuk fungsi fx-nya sendiri, dia kan sama dengan B dikurangi dengan A cos Px per 4 ya. Nah, tadi bilang bahwa B dan A-nya itu adalah bilangan positif. Artinya fungsi fx ini dia akan bernilai maksimum apabila nilai cos-nya ini dia bernilai negatif 1. Kenapa? Agar nantinya ini dia fungsi fx-nya menjadi B plus A. Berarti kita cari nih untuk nilai cos dari Px per 4, dia itu harus sama dengan negatif 1. Berarti kita cari nilai cos berapa yang hasilnya itu adalah negatif 1. Jadi cos yang hasilnya negatif 1 itu adalah cos 180. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk Pi itu menjadi cos Pi. Kemudian ya udah tinggal kita sama dengankan, berarti ini 4 ya. Jadi Px per 4 itu dia sama dengan Pi. Artinya untuk X-nya kita peroleh dia sama dengan 4. Kemudian yang kedua, fungsi fx ini dia akan bernilai minimum. Berarti kalau maksimum tadi untuk cos Px per 4-nya dia harus sama dengan min 1. Artinya agar dia minimum, nilainya dia harus sama dengan 1. Jadi kita tuliskan di sini bahwa nilai dari cos Px per 4 dia harus sama dengan 1. Kapan cos itu bernilai 1 ya? Dia adalah cos 2pi ya. Setelah itu tinggal kita sederhanakan aja. Dia menjadi Px per 4 itu sama dengan 2pi. Artinya bahwa X-nya itu dia sama dengan 8. Oke. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai dari X1 ditambah dengan X2 itu adalah 4 ditambah dengan 8. Maka jawabannya itu adalah yang E. Kemudian kita akan lanjut ke permasalahan berikutnya. Untuk soal nomor 3, di sini terdapat sebuah garis yaitu Y sama dengan 7X min 16 menyinggung kurva Y sama dengan 4X pangkat 3 ditambah dengan QX di X sama dengan 2. Yang ditanyakan itu adalah nilai dari P min Q. Oke, ini bagaimana cara pengerjaannya? Yaitu langkah pertama, kita harus tentukan terlebih dahulu untuk titik singgungnya. Karena tadi untuk garis yang menyinggungnya itu adalah Y sama dengan 7X min 16, dia menyinggung di titik X sama dengan 2, maka kita bisa menentukan nilai Y-nya, di mana kita substitusikan untuk X sama dengan 2-nya ke Y sama dengan 7X min 16. Artinya kalau kita ganti untuk X-nya dia sama dengan 2, kita peroleh nilai Y-nya itu dia sama dengan min 2. Maka kita peroleh koordinat titik singgungnya itu adalah 2, min 2. Kemudian setelah itu bagaimana? Setelah itu kita substitusikan untuk titik singgung kurvanya itu ke dalam kurva Y sama dengan Px pangkat 3 ditambah dengan Qx ya. Sehingga bentuknya itu menjadi untuk Y-nya kita ubah dengan min 2. Sedangkan X-nya kita substitusikan 2, berarti ini menjadi 8P plus 2Q. Atau kita bisa menyederhanakan menjadi min 1 ditambah dengan 4P, kemudian ditambah dengan Q. Kita bagi semuanya dengan 2. Ini menjadi misalkan persamaan 1. Kemudian kita juga bisa menentukan gradien dari garis Y sama dengan Px pangkat 3 ditambah dengan Qx, di mana kita tahu bahwa gradien itu atau M ya, dia itu merupakan turunan pertama dari fungsi Y atau Y aksen ya. Jadi kita turunkan, dia menjadi 3P X kuadrat ditambah dengan Q. Karena dia gradien di titik X sama dengan 2, berarti tinggal kita substitusikan aja X sama dengan 2-nya. Berarti ini bentuknya menjadi 3 kali 4 itu adalah 12P,
kemudian ditambah dengan Q. Nah, nilai gradien ini dia akan sama nilainya dengan gradien garis Y sama dengan 7X min 16, di mana gradien garis Y sama dengan 7X min 16 ini dia sama dengan 7, maka kita peroleh persamaan, yaitu bahwa 7 dia sama dengan 12P ditambah dengan Q. Ini dia menjadi persamaan yang kedua. Nah, kemudian karena di sini kita akan menentukan untuk nilai P dan juga nilai Q-nya, kita tinggal lakukan eliminasi saja. Berarti kita tuliskan dulu persamaan keduanya, yaitu 12P ditambah dengan Q, dia sama dengan 7, sedangkan persamaan satunya itu adalah 4P, kemudian ditambah dengan Q itu sama dengan min 1. Kita kurangi saja nih, kita kurangi, berarti 8P untuk Q-nya habis, ini sama dengan 8, maka kita peroleh untuk P-nya dia sama dengan 1. Nah, kemudian untuk nilai Q-nya tinggal kita substitusikan dia ke persamaan yang pertama, berarti menjadi 4 kali 1 ditambah Q dia sama dengan min 1, artinya Q itu dia sama dengan minus 5. Jadi, karena yang ditanyakan pada soal itu adalah P min Q, maka kita peroleh hasilnya itu adalah 1 dikurangi dengan min 5, hasilnya itu dia sama dengan 6. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 4, di sini terdapat sebuah garis singgung dari kurva Y sama dengan X pangkat 3 ditambah dengan A dikalikan dengan akar X. Di titik 1, B adalah Y sama dengan AX min C. Kemudian yang ditanyakan itu adalah nilai A plus B plus C itu berapa. Nah, berarti langkah pertama kita bisa menentukan gradiennya, bahwa karena menyinggungnya itu garis Y sama dengan AX min C, maka untuk gradiennya dia adalah M sama dengan A. Oke, kemudian setelah itu kita perhatikan untuk kurvanya, di mana kurvanya itu adalah Y sama dengan X pangkat 3 ditambah dengan A akar X. Kita bisa menentukan untuk gradiennya, di mana gradien itu kalau terdapat suatu kurva, dia adalah turunan pertamanya. Berarti kita turunkan ya. Untuk X pangkat 3 turunannya adalah 3X kuadrat. Kemudian untuk A kalikan dengan akar X itu turunannya adalah A per 2 akar X. Kemudian setelah itu kita substitusikan, karena ini di titik 1, B artinya kan X-nya dia sama dengan 1, maka ini menjadi 3 ditambah dengan A per 2. Sedangkan tadi kita tahu bahwa gradiennya itu dia sama dengan A, maka di sini itu adalah A. Oke, semua kita kalikan dengan 2 agar lebih sederhana. Berarti menjadi 2A itu sama dengan 6 plus A. Maka kita peroleh nilai A-nya itu dia sama dengan 6. Nah, setelah kita peroleh nilai A, sekarang perhatikan untuk kurvanya, berarti bentuknya menjadi Y sama dengan X pangkat 3, 6 akar X. Nah, kemudian karena di sini untuk titik singgungnya adalah 1, B, kita tinggal substitusikan aja untuk titik singgungnya ini. Jadi langkah kedua kita substitusikan nih untuk 1, B itu ke kurvanya, yaitu ke Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 6 akar X. Oke, berarti untuk Y-nya dia sama dengan B, untuk X-nya dia sama dengan 1, berarti 1 pangkat 3 itu adalah 1, kemudian ditambah 6 kali akar 1 itu adalah 1. Maka kita peroleh nilai B-nya dia adalah 7. Kemudian langkah terakhir yaitu kita menentukan nilai C-nya. Dari mana kita peroleh nilai C-nya? Sekarang kita perhatikan. Untuk titik singgungnya berarti dia menjadi 1,7. Jadi kita substitusikan untuk titik singgungnya itu ke dalam persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgungnya itu kan tadi adalah AX min C. Jadi kita substitusikan titik singgungnya barusan sudah ketemu, yaitu 1,7 ke persamaan Y sama dengan AX min C. Di mana untuk Y-nya berarti dia sama dengan 7, sedangkan A-nya itu adalah 6, X-nya adalah 1, ini min C.
Artinya ini sama dengan 7 sama dengan 6 min C. Artinya C-nya kita peroleh dia sama dengan minus 1. Jadi nilai A ditambah dengan nilai B ditambah dengan nilai C tinggal kita jumlahkan aja. Berarti kita peroleh hasilnya itu adalah 12. Maka jawabannya itu adalah yang C. Oke, kemudian silakan untuk soal yang terakhir ini bisa teman-teman coba untuk berlatih, di mana di sini ada H0 dan juga H aksen. Kemudian yang ditanyakan itu adalah K aksen 0-nya itu berapa. Jadi itu untuk video bahas UTBK pada kesempatan kali ini. Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan soal-soal UTBK bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Oke, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.